Langsung record. Selamat siang teman-teman mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah terpilih dan menjadi bagian mahasiswa di Korea. Dan tentunya senang ya teman-teman bisa berkuliah di universitas yang teman-teman idam-idamkan. Saya izin berkenalan diri, nama saya Esterina Amelia, teman-teman boleh panggil Kak Esther. Saya adalah Duta Indonesia dan saat ini saya bekerja di Kedutaan Indonesia di Seoul, Korea Selatan. Dan pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian saja, saya ditemani oleh Kak Michelle. Kak Michelle boleh berkenalan dengan teman-teman? Ya, terima kasih Kak Esther. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Michelle. Teman-teman santai aja bisa panggil saya Kak Michelle. Salam kenal Kak Michelle. Senang ya teman-teman kita bisa sharing-sharing bersama dengan Kak Michelle. Kak Michelle ini adalah Duta Indonesia sebelumnya, dan Kak Michelle ini lebih lama tinggal di Korea daripada Kak Esther. Nanti kita bisa sharing-sharing banyak hal ya dengan Kak Michelle. Langsung saja kita akan membahas seputar perkuliahan di Korea. Nah, kuliah di Korea ini teman-teman lama menempuhnya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, yaitu 4 tahun. Dan untuk macam-macam universitas di Korea itu terbagi menjadi 3, yaitu swasta, negeri, dan nasional. Yang membedakan dengan Indonesia adalah universitas negeri ini dipegang oleh pemerintah lokal, sedangkan universitas nasional sendiri baru dipegang oleh pemerintah pusat. Kalau di Indonesia saja kan hanya ada satu universitas negeri, dan itu dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan universitas swasta dipegang oleh swasta sendiri. Lalu universitas umum. Jadi di Korea ini ada 2. Yang pertama kejuruan. Kejuruan itu dibagi menjadi pendidikan, komunikasi, pembukuan, dan juga teknik. Sedangkan khusus itu dibagi menjadi perpajakan, kepolisian, dan juga akademi militer. Lalu sistem pendidikan di Korea teman-teman, itu IP maksimalnya 4,5. Kalau di Indonesia kan 4,0 ya kalau teman-teman tahu, dan juga ada namanya semester pendek nih teman-teman di Korea. Jadi ketika musim panas dan juga musim dingin itu kan hari liburnya mahasiswa Korea nih. Nah, di situ teman-teman mahasiswa itu biasanya mengambil namanya semester pendek. Dan ini sifatnya tidak wajib teman-teman. Baru di saat musim gugur dan juga musim semi, mahasiswa Korea melakukan aktivitas kuliah di Korea secara reguler. Lalu ada juga pendaftaran yang dilakukan selama 2 kali dalam setahun. Kalau di Indonesia kan pendaftaran dilakukan 1 kali ya dalam setahun. Nah, ini yang membedakan kuliah di Korea dan juga kuliah di Indonesia. Lanjut, kita akan membahas seputar kebudayaan nih teman-teman yang ada di Korea. Bisa tolong next slide ya Kak? Nah, kebudayaan yang ada di Korea ini tradisinya secara turun-temurun nih teman-teman, baik itu di suatu daerah ataupun ini sudah turun-temurun di lokal di Koreanya sendiri. Nah, kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Apa aja sih Kak perbedaan budaya yang ada di Korea dan juga di Indonesia? Nah, budaya yang wajar nih teman-teman ketika di Korea itu minum. Jadi minum-minum itu bersama dengan rekan kantor, dengan rekan kerja, dan lain sebagainya, itu hal yang wajar sekali. Dan bahkan ini menjadi suatu kebiasaan orang Korea. Ini yang membuat berbeda ya dengan budaya di Indonesia. Lalu mayoritas orang Korea itu teman-teman menggunakan kendaraan atau transportasi umum. Bahkan orang Korea itu cenderung berjalan kaki nih teman-teman. Berbeda ya ketika di Indonesia kita menggunakan transportasi pribadi malahan. Dan juga orang Korea itu sangat tepat waktu. Mengutamakan waktu, kedisiplinan waktu itu hal yang sangat diperhatikan dalam kehidupan. Lalu individualisme yang cukup tinggi juga nih teman-teman untuk orang Korea. Contohnya ya teman-teman, ketika kita senyum, sapa ke orang lain yang tidak begitu kenal, bahkan kita tidak pernah kenal, itu tuh hal yang tabu oleh orang Korea. Lalu orang Korea itu juga tabu ketika teman-teman nih menginap nih di rumah temannya. Ini kan hal yang wajar ya kalau di Indonesia. Nah, kalau di Korea ini suatu hal yang tidak baik dan dianggap ini hal yang kurang baik malahan.
Lalu di Korea itu juga tidak ada nih suara azan seperti di Indonesia, karena kan kalau Indonesia itu mayoritas Muslim ya. Kalau di Korea suara azan itu tidak ada. Itulah yang membedakan antara budaya di Korea dan juga pendidikan di Korea dan di Indonesia. Nah, sesi selanjutnya nih teman-teman, kita akan sharing-sharing dengan Kak Michelle terkait bagaimana sih pengalaman Kak Michelle tinggal di Korea dan apa saja sih pengalaman yang membuat Kak Michelle nyaman atau tidak nyaman tinggal di Korea. Boleh dong Kak Michelle sharing dengan kita? Oke, terima kasih Kak Esther buat waktunya. Mungkin bisa next slide, Kak. Ya, perkenalan lagi ya teman-teman. Jadi saya Kak Michelle sudah lebih lama tinggal di Korea karena sebelumnya juga bekerja di kedutaan Indonesia yang ada di Korea. Jadi punya pengalaman yang cukup lebih banyak untuk masalah tinggal di Korea. Nah, apa sih yang membuat nyaman ada di Korea? Bicara tinggal di negara yang baru, pasti kita akan belajar bagaimana menyesuaikan diri ya. Ada beberapa hal yang membuat nyaman dan tidak nyaman. Yang pertama yang nyamannya dulu nih yang akan Kak Michelle bahas buat teman-teman. Yang pertama adalah internet yang cukup cepat. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Korea ini juga merupakan salah satu negara dengan internet yang cepat di dunia. Terus yang membuat nyaman ada juga suasana yang jauh lebih tertib, teman-teman. Baik itu di lalu lintas ataupun di pemukiman rumah warga. Karena di Korea juga lumayan menjunjung tinggi privasi antar rumah gitu. Jadi mereka sangat menjaga ketenangan gitu, teman-teman. Selanjutnya ada fasilitas yang memadai dari pemerintah. Sepertinya sudah dikatakan oleh Kak Esther, banyak orang Korea lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum. Nah, transportasi umum ini merupakan fasilitas dari pemerintah yang cukup memadai karena kita bisa berhenti di manapun yang kita mau karena stasiun terdekat, halte bis terdekat itu ada gitu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah teknologi yang jauh lebih canggih. Bisa next slide, Kak. Nah, yang membuatnya kurang nyaman di Korea, pasti ada ya teman-teman, beberapa budaya yang bagi Kak Michelle sendiri ini kurang nyaman gitu. Yang pertama adalah musim yang berbeda dengan Indonesia, teman-teman. Kita tahu sendiri di Indonesia kita mengalami dua musim, yaitu adalah musim kemarau dan musim hujan. Yang secara apa ya, umum itu nggak jauh berbeda kan teman-teman, cuman musim panas itu nggak hujan, kalau musim hujan lebih sering curah hujannya tinggi. Nah, kalau di Korea ini beda teman-teman, ada musim panas, ada musim dingin yang turun salju. Jadi tiap 3 bulan sekali kita akan mengalami musim yang berbeda dan itu cukup membuat Kak Michelle agak sulit beradaptasi waktu awal-awal tinggal di Korea. Kemudian yang kedua adalah budaya minum, karena Kak Michelle bukan peminum, jadi Kak Michelle kurang cocok dengan budaya minum yang ada di Korea. Kemudian yang ketiga adalah pemilahan sampah yang cukup ketat. Nah, di Korea ini teman-teman cukup tertib dan teratur tentang pemilahan sampah. Bahkan kalau misalnya kita salah dalam memilah sampah, itu akan kena denda 1 juta won. Kalau dirupiahkan sekitar belasan juta rupiah. Cukup berat ya teman-teman kalau kita sampai salah milih dan milah sampah pribadi kita. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang dominan menggunakan bahasa Korea. Nah, di Korea sendiri teman-teman, warga Korea itu jarang ada yang bisa berbahasa Inggris. Mereka lebih sering berkomunikasi dengan menggunakan bahasa nasional mereka, yaitu adalah bahasa Korea. Oke, bisa next slide, Kak. Nah, cara mudah beradaptasi gimana sih Kak Michelle? Ya, kalau kita merasa kurang nyaman, otomatis dari diri kita sendiri harus bisa beradaptasi teman-teman dengan lingkungan yang baru. Maka dari itu, pemikiran yang terbuka atau open-minded itu diperlukan teman-teman. Karena kita tidak bisa memaksakan orang Korea mengikuti budaya kita. Tapi kita sebagai pendatang harus terbuka dan berusaha belajar dengan budaya sekitar. Contohnya seperti yang sudah Kak Amel katakan, orang Korea itu tidak wajar menyapa satu sama lain orang yang tidak mereka kenal. Nah, kita sebagai pendatang cukup bertingkah sopan saja, tidak perlu sampai mengucapkan salam ataupun menyapa mereka, karena mereka akan kebingungan. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa Korea, belajar menggunakan bahasa Korea. Karena mayoritas di Korea mereka berkata-kata dengan bahasa Korea,
dan minim orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi kita harus belajar bahasa Korea supaya kita bisa beradaptasi dengan mudah dan bisa berinteraksi dengan penduduk lokal di Korea. Begitu teman-teman, kayaknya itu aja sih yang bisa Kak Michelle sampaikan. Selanjutnya Kak Michelle kembalikan lagi ke Kak Amel. Thank you untuk Kak Michelle atas sharingnya ketika tinggal di Korea ya. Sangat menarik ya teman-teman. Mungkin teman-teman kurang menjawab ya, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Teman-teman bisa langsung cek aja di Instagram Kementerian Luar Negeri. Di situ banyak sekali informasi terkait apa aja peraturan dan apa aja ketetapan yang sudah Kementerian Luar Negeri tetapkan untuk teman-teman yang berstudi di luar negeri atau tinggal di luar negeri. Terima kasih untuk kesempatan kali ini yang luar biasa ya teman-teman. Saya dan Kak Michelle undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di sesi sharing selanjutnya.